Shalom, puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan menaikkan satu pujian untuk Tuhan. Bapa, ku datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan.
to God.
puji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi namanya yang kudus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri dan pujilah nama Tuhan. Haleluya. Dia adalah Raja kita. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Buatan penuh kemuliaan. Kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaranmu, kebesaran.
ketabungan satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap setia. Biarlah kita tidak pernah meragukan kasih dan janji Tuhan. Haleluya. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram sekalipun, tak pernah ku ragukan Tuhan, ku ragukan janji-Mu. Amin. Apa
kebenaran, kami sudah memuji-muji nama-Mu yang kudus. Waktunya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pendengaran kami. Berkati setiap perkataan hamba-Mu yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu. Berkati setiap pendengaran umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan. Setiap kami boleh mengalami kemenangan. Oleh kebenaran firman Tuhan, kami dimerdekakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kebenaran firman Tuhan, kami mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan saya beri tema atau saya beri judul kerinduan Tuhan. Jadi kerinduan bukan hanya dimiliki oleh manusia, tetapi Tuhan juga memiliki kerinduan. Nah, kerinduan seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan? Kita akan lihat firman Tuhan di dalam kitab Maleaki. Kerinduan seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan? Kita lihat dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 16 dan 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan Yang dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Seperti apa kerinduan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan? Kerinduan Tuhan terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan adalah Tuhan rindu mereka menjadi milik kesayangannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya, saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi milik kesayangan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. I made them my special property. Artinya saudara-saudaraku, saudara dan saya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang dikhususkan untuk dikasihani, untuk disayangi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya harus bangga memiliki Tuhan yang kita kenali dalam Yesus Kristus. Karena bukan hanya kerinduan kita untuk Tuhan menjadi milik kita, tetapi Tuhan sendiri memiliki kerinduan untuk orang-orang percaya untuk menjadi milik kesayangannya, menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau kita ini menjadi milik kesayangan Tuhan, artinya kita ini akan dipelihara secara baik oleh Tuhan. I made them my special property. Jadi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya kita ini menjadi milik Tuhan, menjadi hartanya Tuhan, menjadi suatu kekayaannya Tuhan dalam hidupnya. Ketika orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, itu bersatu untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Sebetulnya itu adalah harta kekayaan Tuhan yang paling terbesar. Ketika kita ini orang-orang yang takut akan Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya walaupun kondisi dan situasi yang sedang terjadi, pandemi,
virus corona ini, tapi kita harus tetap memiliki mental sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut Tuhan, maka kita menjadi milik kesayangan. Ketika kita menjadi milik kesayangan, maka kita dipelihara secara baik. Contohnya kalau saudara dan saya punya sesuatu yang kita sayangi, punya harta, punya kekayaan, atau ada barang-barang yang spesial, barang-barang berharga seperti emas, ya, uang, tidak mungkin kita taruh di sembarangan. Pasti ada tempatnya sendiri. Pasti ada tempat yang spesial. Kenapa? Karena kita tidak mau kehilangan barang itu. Tuhan tidak mau kehilangan saudara dan saya. Amin. Dan sudah pasti Tuhan akan menjaga saudara, Tuhan akan menjaga saya, Tuhan akan menjaga kita semua, orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Nah, berikutnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kerinduan Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan? Kerinduan Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau menyayangi mereka seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tolak ukurnya adalah kalau kita ini saja orang tua, walaupun anak itu kadang-kadang menjengkelkan, tapi tetap kita mengasihi dia, menyayangi dia. Walaupun anak itu malas, tidak bekerja sesuai apa yang kita mau, tapi kita tetap menyayangi dia, kita tetap mengasihi dia. Kenapa? Karena dia adalah harta kita. Karena anak kita adalah harta kita. Karena anak kita adalah kekayaan kita yang terbesar di atas muka bumi ini, sehingga kita benar-benar menyayangi mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita ini saja menyayangi mereka, apatah lagi Tuhan pasti akan menyayangi kita, mengasihi kita lebih dari apapun, ketika sikap kita adalah takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tunduk pada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apa keuntungan jika posisi kita sebagai anak? Amin. Amin. Apa keuntungannya jika posisi kita ini sebagai anak? Yang pertama, keuntungan yang pertama sebagai anak adalah ahli waris. Sebagai anak adalah ahli waris. Ahli waris itu secara hukum adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Nah, kalau orang tua, kalau anak, ya dia menerima apapun yang dipunyai oleh orang tuanya. Orang tua akan meninggalkan apapun yang dipunyainya untuk anak-anaknya. Dan hukum ini berlaku hampir seluruh dunia, bukan hampir, seluruh dunia. Jadi secara hukum, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta kekayaan pewaris yang diwariskan kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat dalam kitab Galatia. Kita baca dulu dalam kitab Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga, ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh anak. Kalau kita ini anak, maka kita adalah ahli waris. Amin. Kalau kita ahli waris, maka kita berhak menerima apa yang menjadi
orang-orang yang takut akan Tuhan adalah Bapa di sorga. Makanya di sini kalimat yang terakhir berkata, kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Apa yang Bapa di sorga punya, itu adalah milik orang-orang yang takut akan Tuhan yang punya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara dan saya orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kita adalah ahli waris dari apa yang Tuhan punya. Amin. Amin. Itu sebabnya kita harus tetap percaya diri walaupun situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Tapi percaya, sebagai ahli waris kita pasti akan menerima, lambat atau cepat, apa yang Bapa di sorga punya. Itu adalah milik kita, diwariskan kepada saudara dan saya. Itu keuntungan yang pertama. Kita baca satu ayat lagi dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Itu sebabnya kondisi dan situasi yang ada jangan membuat saudara dan saya stres. Karena stres tidak membantu kita untuk menemukan jalan keluar. Amin. Amin. Karena stres tidak membantu saudara dan saya untuk bebas dari tekanan. Karena stres tidak membantu saudara dan saya bebas dari segala pergumulan. Yang kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Sabar menantikan janji Tuhan. Lambat atau cepat, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Amin. Dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu keuntungan yang pertama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, apa keuntungan yang kedua bagi seorang ahli waris? Firman Tuhan berkata, minta apa saja silakan. Minta apa? Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7 ayat 7 dan 11. Kita baca ayat 7 dulu. 1, 2, 3, ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Make a request and it will be answered. Buatlah suatu permintaan, maka hal itu akan diberikan kepadamu, atau maka hal itu akan mendapatkan jawaban. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak, mereka berhak meminta kepada kita, orang tuanya. Makanya kalau sebelum virus corona, anak setiap kali mereka pergi ke sekolah pasti minta uang jajan, ya kan? Dan uang jajan itu sudah biasanya dijatah. Yang lain 10.000 sekali berangkat, yang SD biasanya. SMA, SMP, SMA paling kurang 20.000 sekali berangkat. Tiap hari kegiatan belajar mengajar. Nah, sebagai orang tua kita berhak untuk menyediakannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita
kita Yesus Kristus, ada dua tanggung jawab orang tua. Kadang-kadang begitu kita sudah ngerti, anak dan minta pun kita kasih, karena itu sudah kewajiban. Ya. Kita sudah tahu itu adalah keperluan anak kita. Nah, kadang-kadang kita lupa, anak-anak kita mengingatkan kita. Mereka minta, Pak, Ma, uang jajan. Itu hal yang biasa, saudara-saudara, akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara dan saya, firman Tuhan berkata tadi, kalau kita anak, maka kita adalah ahli waris. Amin. Apa yang Bapa di sorga punya itu adalah kita punya juga. Gitu. Nah, itu sebabnya ketika apa yang kita mau itu belum ada di tangan kita, kita perlu mengingatkan Tuhan. Ya, kita perlu mengingatkan Tuhan. Make a request. Minta. Buat permintaan kepada Tuhan. Sampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan. Sehingga Tuhan mengerti bahwa anakku ini sudah waktunya memerlukan. Apa yang diminta kepadaku, aku harus berikan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-11 di sana berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi kalau kita orang tua atau orang tua manapun yang kadang-kadang muncul sesuatu yang membuat anak-anak nggak nyaman, ya karena mungkin kita marahi mereka atau kita mengucapkan kata-kata yang terlalu keras buat mereka. Makanya firman Tuhan berkata, jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara dan saya punya hak untuk meminta kepada Bapa kita di sorga. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan ragu-ragu. Melihat situasi dan kondisi yang ada ini, terus kita berteriak kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah maka aku akan menjawab. Apapun kesulitan kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang sedang menghambat kita, terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan melaksanakan apa yang menjadi permintaan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, keuntungan anak sebagai ahli waris? Yang ketiga, secara hukum kita berhak menikmati harta dan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi secara hukum itu sah kita menerima, menikmati. Bukan hanya diberikan saja begitu, tapi diberikan hak penuh untuk menikmati. Ya, apa saja. Warisan apa saja yang ditinggalkan oleh Bapa kita di sorga. Segala apapun yang ada di dalamnya. Hanya saja kalau belum waktunya, memang hari ini, kalau kondisi seperti ini bukan berarti Bapa kita di sorga belum tidak bisa melakukan itu. Kepercayaan itu paling dikedepankan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya ketika kita dipercaya oleh Tuhan, maka kita akan diberikan sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Amin. Sama seperti anak. Tidak mungkin Pak Pri Bu Pri walaupun sayang dia, tidak mungkin dia dikasih motor BMX, AVD,
Adivi, bukan Avi. Karena kita sayang sama dia, maka ayo mama mari kita pergi ke dealer motor, kita belikan motor yang besar, kasih sama dia, ayo dia bawa motor yang besar ini. Mungkin bisa dibelikan. Masalahnya adalah dia bisa bawa apa enggak, artinya belum waktunya. Jadi kalau kita belum mendapatkan hal itu bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukannya, tetapi bisa saja belum waktunya. Atau bisa saja kepercayaannya baru sebatas itu yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Belum sebesar apa yang kita mau. Segala sesuatu pasti ada timbal baliknya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dan itu sebabnya kita perlu tahu sebetulnya warisan kita ini apa saja sih? Ya, yang Bapa kita di sorga tinggalkan, warisan kita ini apa? Ya, yang ditinggalkan oleh warisan yang ditinggalkan oleh Bapa kita di sorga, yang pertama itu adalah langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Haleluya, artinya segala harta kekayaan di langit, di bumi, di bawah bumi, di laut, di bawah laut, segalanya adalah kepunyaan Tuhan. Dan itu kepunyaan kita. Haleluya. Kita baca dulu firman Tuhan berkata di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Saya minta tolong satu orang membacakan ayat ini. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 11. Ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, Ya. laut dan segala isinya, Ya. dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya. Firman Tuhan berkata tadi, Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Artinya, langit dan bumi adalah milik Tuhan. Langit dan bumi adalah milik Tuhan, berarti itu adalah harta kekayaannya Tuhan. Kalau itu adalah harta kekayaannya Tuhan, maka dia itu akan diturunkan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Saudara dan saya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Malah kita berkata demikian, ya kan? Sama Tuhan akan menyayangi mereka seperti seseorang menyayangi anaknya. Artinya, selain dia Tuhan, tetapi dia juga memposisikan dirinya sebagai Bapa. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di sorga. Kalau dia Bapa, artinya kita ini anak. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 14. Minta tolong Ibu Pendeta Yusni. Ulangan 10 ayat 14. 10 ayat 14, demikian firman Tuhan. Ya. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, Ya. bahkan langit yang mengatasi segala langit, Ya. dan bumi dengan segala isinya. Ya. Itu Bapa yang punya, Tuhan kita yang punya. Amin. Ya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari kronologisnya, apa kekayaan Bapa di sorga kita punya, itu kita punya juga. Kita ini berarti kaya sekali loh. Amin. Orang-orang yang takut akan Tuhan, berapa miliar orang di atas muka bumi ini, saudara-saudara, kali segala kekayaan yang ada di langit, kali kekayaan segala yang ada di bumi, yang ada di laut, yang ada di bawah laut, yang ada di bawah bumi, itu Bapa kita yang punya, saudara-saudara. Ya, artinya sebetulnya kita ini keturunan orang kaya. Amin. Amin. Haleluya. Kita bilang anak-anak keturunan orang kaya raya luar biasa. Hanya waktunya yang belum kesempatannya akan ada waktunya seperti itu. Nah, saya minta yang terakhir, Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Wahyu pasal 10 ayat ke-16. Pak Purba, udah lama saya nggak dengar suaranya. Tolong. Wahyu pasal 10 Ayat 6. Wahyu pasal 10 ayat 6. Ya. Dan ia bersungguh
demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ya. Yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Perhatikan, telah menciptakan langit dan segala isinya. Maksudnya ini Tuhan. Terus? Ya. Dan bumi dan segala isinya. Ya. Dan laut dan segala isinya. Ya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ya. Jadi artinya yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapa di sorga. Langit dan segala yang ada di atasnya, bumi dan segala yang ada di dalamnya, laut dan segala yang ada di dalamnya, itu adalah Bapa di sorga yang menciptakannya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau segalanya itu yang milik Tuhan, berarti apapun yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Tuhan. Amin. Dan kalau semuanya itu adalah milik Tuhan, berarti itu juga adalah milik kita. Kalau itu adalah milik kita, berarti kita berhak untuk menerimanya. Amin. Nah, kalau hari ini kita belum mendapatkannya, bukan berarti Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi hak kita. Tapi tadi saya katakan, yang pertama mungkin belum waktunya, yang kedua hanya urusan kepercayaan antara kita dengan Tuhan. Dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, dalam dunia orang menjalankan usaha-usaha besar pun seperti itu. Ada waktunya orang tua mempercayakan bisnis ini kepada anaknya. Tidak ujuk-ujuk mereka dipercayakan. Selalu ada waktunya. Jadi kalau hari ini kita belum sampai ke situ, kita tetap bersabar di dalam Tuhan. Tetap memuji dan menyembah Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap mengagungkan nama Tuhan, karena ketika waktunya tiba, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, seorang petani menantikan apa yang dikerjakannya. Karena ketika tiba waktunya dan tidak menjadi lemah, maka dia pasti akan menuai. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jadi itu kerinduan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita ini menjadi milik kesayangannya. Tuhan mau supaya kita ini menjadi milik kepunyaannya. Tuhan mau supaya kita menjadi milik yang disayanginya, seperti seorang ayah menyayangi anaknya. Itu kerinduan Tuhan yang paling dalam. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Dia mengangkat kita, mengadopsi kita sebagai anaknya dan meninggalkan ahli waris untuk kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati baik kita yang ada di tempat ini dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gabriel Supriyono. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan menyembah Tuhan, kita akan agungkan Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Baik sekalian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan sedang berkarya atas hidup kita. Kita angkat satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kekayaan dan kemuliaan, roh takut akan Tuhan turun atas kita. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Sungguh adalah kerinduan Bapa di sorga, supaya kita menjadi anak-anak kesayangannya, dan sebagai ahli warisnya kita dipermuliakan dan berhak untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati keajaiban Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Saudara, firman yang kita dengar hari ini, percayalah bahwa engkau akan mengalaminya. Percayalah bahwa kita akan mengalaminya, dan kita bergerak dalam kegerakan Tuhan. Ada kekuatan baru bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan baru bagi orang yang percaya. Ada kesembuhan bagi orang yang percaya. Terima. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah dengar firman, dan kami telah dengar bahwa Tuhan memberkati. Kerinduan Tuhan menjadikan kami anak-anak kesayangannya. Itu sebabnya Tuhan, kami mengerti akan kehendak-Mu. Biarlah hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Biarlah hati kami berlimpah dengan sukacita, dan keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi. Kami mengucap syukur, Engkau luar biasa. Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Pendeta Habdon yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati keluarga, anak-anaknya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan firman mengalami keajaiban Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, dan kami tahu Engkau dahsyat, kami tahu Engkau ajaib. Tuhan, biarlah kekuatan baru, hikmat baru, anugerah yang baru. Hari ini kami mengalami kemenangan. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, kekuatan dan kemampuan untuk kami menghadapi masalah demi masalah, dan kami berkemenangan di dalamnya. Kami mengucap syukur, kami terima berkat berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kesediaan Mas Teja berdoa untuk persembahan. Glory, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang sudah berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur akan hal itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini saat yang baik Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik Tuhan kepada Engkau sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap hati yang memberi, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan, dan setiap harta Tuhan ini Tuhan biarlah layak Tuhan bagi Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang melipat gandakan Tuhan setiap taburan ini ya Bapa. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan, tapi justru kami akan berkelimpahan dalam segala sesuatu, dalam penyertaan dan kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku
Baik, kita akhiri ibadah kita saudara. Besar anugerah-Mu, kita angkat pujian ini dengan iman. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa yang Maha Kudus, Pencipta langit dan bumi, curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, kasih dan perlindungan Tuhan sempurna. Dengan iman angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ibadah selesai, Tuhan berkati. Amin.